Padukuhan Ngimbang yang terletak di Kalurahan Watu Sigar, Kapaneon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul. Padukuhan ini memiliki luas wilayah kurang lebih 41 hektar dan memiliki jumlah penduduk sekitar 480 jiwa atau sekitar 125 kakak yang terdiri dari 4 RT dan 1 RW. Mayoritas penduduk di sini bekerja sebagai petani. Padukuhan ini memiliki banyak potensi mulai dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nama saya Suyatno. Saya selaku dukuh di Padukuhan Ngimbang. Kebetulan saya sudah 12 tahun 2 bulan saya menjabat dukuh di Padukuhan Ngimbang. Nah, di sini saya sebagai dukuh akan sedikit menyampaikan tentang sejarah Padukuhan Ngimbang itu sendiri. Padukuhan Ngimbang itu terjadi ataupun nama Padukuhan Ngimbang itu berasal dari dahulu kala Padukuhan Ngimbang itu berdiri itu justru malah bisa dikatakan itu di akhir itu setelah Padukuhan Sabrang dan Padukuhan Ngampon. Makanya untuk usia dari Padukuhan Ngimbang sendiri itu belum lama, sekitar ya di antara 200-an tahun lah itu. Itu Padukuhan Ngimbang itu diambil dari nama Sabrang dan Ngampon. Dan jadi ibarat anak terakhir ini untuk yang di Ngimbang itu. Nah, Ngimbang, Padukuhan Ngimbang itu berada di wilayah Kalurahan Watu Sigar, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dahulu sebetulnya khususnya Ngimbang dan umumnya itu di Kapanewon Ngawen itu masuk di wilayah Mangkunegaran Surakarta itu pada waktu itu. Kemudian setelah adanya perjanjian Giyanti di tahun 1755 secara resmi Kapanewon Ngawen itu masuk di wilayah Kasultanan Yogyakarta. Makanya ini menjadi wilayah Padukuhan Ngimbang itu berada di wilayah Kapanewon Ngawen di paling ujung barat, berbatasan langsung dengan wilayah Jeruk Legi, Katongan, Lipar. Untuk Padukuhan Ngimbang sendiri ini ada sejarah dengan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Jadi ini adalah namanya Resan. Resan ini namanya Sendang ataupun Resan Josepuro. Kenapa itu bisa dinamakan Josepuro? Jadi pada waktu itu abdi dari Pangeran Sambernyawa itu berkeliling untuk melihat perbatasan wilayah Mangkunegaran Surakarta. Nah, disinilah, di Sendang inilah, di tempat inilah pada waktu itu abdi Pangeran Sambernyawa itu yang bernama Joyodipuro, yang bernama Joyodipuro atau yang sekarang lebih dikenal dengan Josepuro. Kuda beliau, kuda Joyodipuro itu kuda sembrani, itu singgah untuk minum di sini. Jadi di sini ada kong. Kong itu adalah bekas jejak kaki kuda pada waktu itu yang untuk minum kemudian keluar air, yang sampai sekarang itu dinamakan kong. Kong itu adalah suatu lubang itu karena injakan kaki dari kuda sembrani yang dikendarai atau yang dinaiki oleh abdi dari Pangeran Sambernyawa yang bernama Joyodipuro. Nah, sekarang sekarang masih dilestarikan, dan pohon inilah, ini pohon nangka. Pohon nangka inilah saksi bahwa kuda beliau pada waktu itu diikatkan di sini ketika beliau istirahat untuk sekedar melepas lelah di Padukuhan Ngimbang ini.
yang mungkin pada waktu itu belum tercipta ataupun belum terbentuk yang namanya Padukuhan Ngimbang pada waktu itu, karena itu di tahun 1755 seperti itu. Nah terus ini adalah petilasan-petilasan yang sampai sekarang ini dilestarikan, dan pohon munggur ini juga sudah berumur ratusan tahun. Untuk tepatnya saya juga belum tahu persis, tapi ini sudah berumur ratusan tahun. Itu seperti itu. Itu sedikit sejarah tentang Padukuhan Ngimbang. Kemudian untuk potensi di Padukuhan Ngimbang sendiri ini memang banyak sekali potensinya. Ini yang pertama, ini dari potensi pertanian. Untuk wilayah Padukuhan Ngimbang sendiri, untuk lahan di pertanian itu memang cukup luar biasa. Ada sekitar total 20-an hektar lahan yang bisa ditanami di wilayah Padukuhan Ngimbang. Walaupun memang lahan tersebut adalah lahan tada hujan. Ini kaitannya dengan potensi yang ada di pertanian. Kemudian potensi yang kedua itu adalah potensi dari warga masyarakat Padukuhan Ngimbang sendiri. Jadi guyub rukun, rasa kegotong royongan, rasa handar beni itu sekarang masih sangat lekat erat itu dengan warga masyarakat di Padukuhan Ngimbang. Jadi itu adalah salah satu potensi kerukunan yang memang selalu kita lestarikan. Kemudian yang ketiga, adanya potensi dari kebudayaan. Warga masyarakat Ngimbang itu masih sangat kental melestarikan adat tradisi kebudayaan, baik itu secara kenduri ataupun sedekah bumi, ada bersih dusun, ada tari tanda, dan kesenian-kesenian lain itu masih sangat dilestarikan. Nah di sini ada potensi wilayah itu yang namanya Wana Desa. Wana Desa ini berada di sebelah Sendang ini, kira-kira 100 meter. Itu ada Wana Desa itu yang dinamakan Samparangling. Samparangling sendiri itu merupakan sumber air itu yang memang mengalir ke tempat ini. Salah satunya adalah itu. Ada Wana Desanya. Kemudian ada sederetan pegunungan yang berada di sebelah timur, kurang lebih 150 meter, itu memanjang ke arah timur. Nah di situ adalah perbukitan di Padukuhan Ngimbang. Di sana banyak gua-gua, kemudian ada yang namanya itu di sana itu watu song banyu ada, song macan juga ada, kemudian luweng yang dinamakan luweng itu juga ada, watu payung. Nah, sebutan-sebutan itu melekat di perbukitan di Padukuhan Ngimbang, dan itu merupakan potensi yang luar biasa. Kemudian masih banyak sebetulnya potensi lain yang bisa dikembangkan. Itu adalah dari segi potensi. Kemudian untuk yang lainnya di Padukuhan Ngimbang sendiri itu banyak tempat ataupun fasilitas-fasilitas itu yang berada di Padukuhan Ngimbang. Misalnya di sini juga berdiri itu hasil swadaya dari masyarakat, itu berupa balai padukuhan, yang balai padukuhan tersebut digunakan untuk kegiatan masyarakat, untuk berkumpul masyarakat, untuk rapat-rapat, untuk kegiatan budaya, dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya berpusat di balai padukuhan. Kemudian ada juga lapangan bola voli yang saat ini sudah bagus, setiap hari dimanfaatkan oleh Karang Taruna, dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya itu berada di belakang balai padukuhan. Kemudian di sini ada satu Radiatul Atfal ataupun sekolah setara TK, namun itu dari Kementerian Agama RA, itu ada berdiri juga di sini. Kemudian ada kelompok bermain atau sekarang lebih tenar dengan istilah PAUD,
pendidikan anak usia dini KB Mujahir itu juga berdiri di sini. Kemudian ada alhamdulillah untuk di Padukuhan Ngimbang itu 100% muslim, tidak ada yang menganut agama selain muslim. Jadi di sini berdiri satu masjid induk, kemudian satu musola untuk umum dan satu musola milik pribadi. Itu berdiri di sini. Nah, kemudian di sebelah selatan sana itu ada sungai yang mengalir dari hulu itu di daerah Semen, mengalir sungai itu yang namanya Sungai Oyo, Kemudian ya disitulah menjadi salah satu sumber air untuk pengairan di lahan pertanian. Untuk mata pencaharian warga masyarakat Ngimbang khususnya itu memang hampir dikatakan 100% itu petani. Jadi ya mungkin hanya ada beberapa yang bekerja bukan petani, tetapi pokoknya tetap pertanian. Jadi untuk mata pencaharian sendiri mereka bertani. Untuk lahan pertaniannya di sini. Nih semua lahan pertanian. Kemudian ini adalah sawah sebetulnya, tetapi sawah tada hujan. Jadi hanya bisa ditanami padi itu 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun di MT1 dan MT2, musim tanam 1 dan musim tanam kedua. Ini adalah sawah. Nah, ketika di kemarau ataupun musim kemarau, ini juga petani cuma untung-untungan. Kalau misalnya ada hujan, ya mungkin yang ditanam berhasil, tetapi kalau misalnya sudah tidak ada hujan, ya tidak berhasil. Untuk di kemarau ataupun di musim kemarau di MT3 itu memang tanaman justru malah bervariasi. Ada yang ditanami jagung, kedelai, kemudian ada juga tembakau. Dan kalau seperti saya dan ada beberapa teman juga ini yang muda, itu memang untuk di musim seperti ini potensinya luar biasa itu ketika ditanami cabai, bawang merah. Kalau saya sendiri kebetulan petani melon sama semangka, jadi itu yang saya tanam itu ketika di musim-musim kemarau seperti ini. Dan untuk pengairan sendiri, kalau misalnya tanaman bukan sawah, itu ada sumber air itu dari bur. Jadi ada alat bur sendiri yang bisa digunakan untuk menyirami tanaman-tanaman yang seperti itu. Itu untuk yang dari segi mata pencaharian. Nah, kebetulan di sini juga ada yang berprofesi lain, itu seperti kerajinan dan sebagainya. Itu cuma di sela-sela dari pertanian. Kalau pertanian selesai, ada yang merantau, kemudian ada yang mengerjakan kerajinan. Kebetulan di sini di tahun 2010 itu menerima SK dari Bupati, itu di sana ada plangnya. Memang di sini itu sentra kerajinan bambu, sentra industri kerajinan bambu, itu SK Bupati di tahun 2010. Nah, itulah mata pencaharian dari warga masyarakat Ngimbang. Dan untuk yang selanjutnya, untuk di kegiatan rutin itu sebetulnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan. Misalnya untuk yang dari segi anak-anak, itu kegiatan yang dilakukan itu ada kegiatan pengajian ataupun TPA, itu setiap 1 minggu 2 kali, setiap Senin sama Jumat sore, itu lokasinya di masjid. Kemudian untuk yang agak dewasa itu kegiatan olahraga. Kalau di sini ada fasilitas lapangan bola voli yang lumayan bagus juga. Nah, itu dimanfaatkan oleh Karang Taruna itu untuk kegiatan bermain bola voli. Dan juga di setiap minggu di bulan pertama
di minggu pertama di setiap bulan, maksud saya itu ada kegiatan rutin pertemuan Karang Taruna. Nah, di situ diadakan arisan dan juga membahas segala sesuatu kaitan dengan Karang Taruna dan kemajuan Padukuhan. Kemudian dari kegiatan ibu-ibu itu ada kegiatan PKK, itu di setiap tanggal 15 setiap bulannya. Itu di lokasi di Balai Padukuhan. Kemudian di malam Selasa Pon setiap bulan, itu setiap 8 dino ataupun setiap 35 hari. Nah, itu ada kegiatan kelompok tani. Nah, itu disitulah forum kelompok tani untuk membahas segala sesuatu tentang pertanian. Itu diadakan setiap 8 dino sekali. Tuh, kemudian kegiatan-kegiatan lain, ada kegiatan kader posyandu. Nah, seperti itu kegiatan memeriksa, penimbangan dan penyuluhan itu kepada anak-anak dan ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, anak balita. Nah, itu diadakan di situ. Itu kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan dan masih banyak lagi. Setiap RT ada kegiatan pertemuan dan juga kegiatan arisan di tiap-tiap RT. Itu dengan hari yang bervariasi. Itu seperti itu. Mungkin sekilas itu yang dapat saya sampaikan.